sharing tentang itu, dan saya akan coba juga sharing tentang apa sih isi silabus itu seperti apa gitu ya. Jadi kan sekarang di kurikulum Merdeka itu ada ekstrakurikuler juga ya teman-teman. Sebenarnya waktu itu sebelum ada kurikulum Merdeka juga, sebenarnya udah ada ekstrakurikuler. Nah, sekarang itu lebih ditekankan lagi, dan setiap ekstrakurikuler itu ada silabusnya, biar ada patokan dan ada tujuan gitu ya dalam setiap kegiatannya, seperti itu. Saya ingin nanti sharing bagaimana sih cara isi dari silabus itu gitu ya. Karena nanti juga minggu depan teman-teman akan diminta untuk membuat silabus dan nanti akan dipresentasikan lagi, mungkin seperti itu. Ya teman-teman, sebelumnya karena silabus ini kan kalau misalkan dibilang eh, sedikit aja gitu ya. Teman-teman juga apalagi kalau nanti teman-teman bisa langsung ngerti, alhamdulillah gitu. Jadi terus nanti kalau ada yang boleh mau nanya juga boleh ya, kita lebih aktif lagi. Nah, kalau misalnya nanti ada waktu, saya pengen nanti teman-teman yang waktu kemarin belum presentasi tentang model projectnya, boleh dipresentasiin ya, karena kemarin cuma 3 kelompok aja gitu, sedangkan kita banyak kan ya kelompoknya. Saya minta nanti ada beberapa yang presentasi juga gitu ya. Dan nanti di minggu depan kelompok yang belum berarti yang akan mempresentasikan tentang silabus ekstrakurikuler. Gimana? Setuju teman-teman? Setuju nggak? Setuju? Setuju ya, berarti kalau nggak jawab setuju. Oke, saya sekarang mau sedikit ngasih apa ya, share tentang ekstrakurikuler sedikit. Dan tentang silabusnya itu seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Izin itu ya off cam ya, karena takutnya nanti nge-lag. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Dikit aja dah, ini cuma 3 slide aja saya buatnya. Sudah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Bentar ya, di sayanya loading nggak muncul. Oh, balik lagi. Kayaknya gini aja ya posisinya. Oh, udah ya, sudah besar ya. Nah, udah berpindah belum teman-teman? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, terima kasih. Nah, oke, ekstrakurikuler itu adalah kegiatan tambahan ya, teman-teman, di luar jam kegiatan belajar biasanya ataupun di luar sekolah. Nah, ini tuh gunanya adalah untuk memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan membentuk karakter anak sesuai minat dan bakatnya. Ini bisa kita kasih garis bawahi ya, bahwa sesuai minat dan bakatnya, seperti itu ya. Nah, tapi ini kan kalau misalkan di sekolah selain PAUD ya, kayak SD, SMP, SMA, dan juga kuliah, ada kan ya ekstrakurikuler namanya UKM ya kalau nggak salah. Nah, eh ini tuh biasanya kan kegiatannya tuh berupa kegiatan tambahan di luar jam sekolah ya. Nah, kalau misalkan di PAUD itu, khususnya di TKLab ini masih di dalam jam sekolah gitu. Jadi nggak di luar. Jadi bukan misalkan anak-anak pulang jam 11 tapi di jam 11 sampai 12 nggak gitu kalau di kami ya. Jadi kegiatan itu masuk ke dalam jam pelajaran gitu ya ibaratinnya, atau jam sekolah di hari Rabu. Biasanya kita tuh jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Eh, Terus manfaatnya ya teman-teman, udah berpindah nggak? Manfaat dan fungsinya. Pindah, Ibu. Pindah ya. Oke. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengembangkan minat dan bakat ya, teman-teman. Terus rekreatif dan menyegarkan pikiran. Biasanya kan kalau misalkan kita ya ada eskul ini tuh biasanya biar kita nge-refresh otak gitu ya dari pelajaran-pelajaran. Nah, begitupun anak PAUD juga. Jadi dari segala hal kegiatan di kelas gitu, biasanya anak-anak lebih lebih aktif lagi atau lebih happy lagi pas ketika ekstrakurikuler.
Terus melatih kemampuan bersosialisasi karena di sini kan banyak teman baru ya. Kayak kalau di kami itu disatukan kelas A dan kelas B gitu. Jadi mereka semakin kenal dengan teman-teman selingkungan sekolahnya gitu. Terus melatih sikap tanggung jawab karena di ekstrakurikuler ini kan mereka ada peranan-peranan khusus ya. Kalau misalnya di kami kan ada ekstrakurikuler angklung, itu ada peranan-peranan khususnya seperti kayak mereka memegang angklung not apa gitu. Jadi mereka ada tanggung jawabnya juga gitu kan. Terus disiplin dan komitmen. Nah, di sini kan mereka kalau ekstrakurikuler itu kan waktunya ditentukan ya sama sekolah. Jadi mereka itu harus disiplin gitu, harus mengikuti juga gitu. Dan baik bagi kesehatan, ini nyambung ke dari anak-anak jadi happy kan ya, menyegarkan pikiran itu. Jadi anak-anak jadi sehat lah ya, karena happy kayak gitu. Gitu sih teman-teman kalau sekilas tentang ekstrakurikulernya. Nah, oke. Sekarang saya mau coba share juga tentang pembuatan silabusnya ya. Udah muncul teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, ini adalah silabusnya. Isi silabus ekstrakurikuler angklung ya, seperti ini. Karena di TK Lab itu eh kita ekstrakurikulernya angklung kayak gitu. Nah, di sini tuh isinya adalah ada pertama tujuan. Nah, nanti di isi silabus itu teman-teman harus mengisi tujuan. Tujuan dari adanya ekstrakurikuler ini apa sih gitu ya? Apalagi khususnya untuk kayak lebih dikerucutkan lagi ke tujuan ekstrakurikuler kegiatan apanya gitu kan kalau di kita angklung. Nah, tujuannya apa nih kita memberikan ekstrakurikuler angklung untuk anak-anak gitu. Di sini harus diisi, harus ada tujuannya seperti itu. Jadi tujuannya itu setelah saya mengikuti ekstrakurikuler ini, anak diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memainkan alat musik angklung kayak gitu. Atau bisa juga tujuannya selain anak mengetahui, selain anak mempunyai pengetahuan dan anak juga dapat menjadi bagian dari pentas seni misalkan ya, menampilkan suatu suatu apa penampilan gitu ya di pentas seni bisa seperti itu kayak di puncaknya gitu ya. Nah, terus ada deskripsi isinya. Di sini kalau deskripsi isinya apa sih yang dibahas dari perjalanan ekstrakurikuler ini gitu dari setiap pertemuan-pertemuan di ekstrakurikuler ini teman-teman boleh jabarin kayak gitu bisa seperti yang ini ya kalau dalam ekstrakurikuler ini dibahas mengenai sejarah singkat angklungnya, terus pengenalan alat musiknya, baik bahan maupun bagian-bagian. Selanjutnya ada aturan penggunaan angklung, terus notasi angka dasar, terus notasi kata, dan notasi kata cara bermain alat musik, terus bermain alat musik angklung dengan notasi lagu, kayak gitu. Itu di akhirnya seperti itu ya, deskripsi isi itu. Terus pendekatan pembelajarannya teman-teman di ekstrakurikuler ini menerapkan pendekatan apa nih gitu. Seperti di sini ada metodenya praktik dan tanya jawab misalkan. Terus medianya apa? Boleh dijelaskan. Media dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler ini boleh dicantumin di sini ya. Terus ada evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan anak dalam proses ekstrakurikuler ini, guru melakukan penilaian melalui catatan anekdot dan checklist. Nah, jadi walaupun nanti ada guru khusus ya teman-teman, kita juga sebagai guru harus menyiapkan catatan anekdot dan checklistnya. Jadi sejauh mana nih anak-anak dapat mengikuti kegiatan ini, apa nih perkembangannya yang didapatkan atau yang meningkat dari anak pada saat kegiatan ekstrakurikuler ini, seperti itu. Nah, ini terus ada rincian materinya ya teman-teman, dirinci. Nah, jadi teman-teman itu misalkan beberapa pertemuan terus dirinci ada
apa aja nih nanti pertemuan pertama sampai terakhir itu mau ada materi apa gitu yang disampaikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi biar jelas. Nah, dari rincian materi ini dijabarin lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dijabarin lagi ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaiannya, materi pokoknya, kegiatannya, alokasi waktunya berapa, terus teknik penilaiannya menggunakan apa, kayak gitu. Nah, coba satu-satu ya kita bahas. Yang pertama, di pertemuan pertama ya, ini tuh alokasi waktunya 1 kali 60 menit, jadi kita tuh ekstrakurikulernya hanya 60 menit saja dengan mendatangkan guru dari luar ya teman-teman, kalau di TK Lab. Nah, kompetensi dasarnya, walaupun kita ada guru dari luar, tapi bu guru juga ikut andil, yaitu dalam penilaian dan membantu mengkondisikan ya teman-teman. Nah, terus ada kompetensi dasar. Apa nih kompetensi dasarnya? Yaitu anak mengenal sejarah singkat alat musik angklung. Nanti indikator pencapaiannya apa? Ini indikator pencapaiannya anak dapat menceritakan kembali sejarah alat musik angklung secara sederhana. Terus materi pokok yang dijelaskan di pertemuan ini apa? Yaitu sejarah alat musik angklung itu sendiri. Seperti itu ya. Terus kegiatannya, guru menayangkan video mengenai sejarah singkat alat musik angklung. Terus anak-anak menyimak ceritanya, terus anak menceritakan kembali sejarah singkat alat musik angklungnya gitu. Jadi di kegiatan ini teman-teman jelasin dalam pertemuan itu tuh ngapain aja dijabarin gitu, yang akan dilakukan guru dan dilakukan anak-anaknya seperti itu. Selanjutnya, alokasi waktu ya, ada juga alokasi waktunya misalkan sampai 2 jam, nggak apa-apa, ditulis aja 1 kali 120 menit berarti. Dan di pertemuan berapa. Terus teknik penilaiannya, misalkan teman-teman, saya tidak menggunakan catatan anekdot, Bu. Misalkan memakai foto berseri, boleh ditulis aja foto berseri. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, di pertemuan kedua nih, pertemuan kedua itu kompetensi dasarnya mengenal alat musik angklung, terus indikatornya anak-anak dapat menyebutkan bahan alat musik angklung. Selanjutnya anak dapat menyebutkan bagian-bagian alat musik angklung, dan yang terakhir anak dapat menghitung jumlah bambu dalam satu angklung, kayak gitu. Ini kan bagian-bagiannya ya teman-teman, bagian-bagian angklung. Terus materi pokoknya tentang bahan dan bagian angklung. Selanjutnya, kegiatannya, guru mengenalkan bagian-bagian dalam alat musik angklung, kayak kerangkanya, terus tabungnya, ada tabung besar, ada tabung kecil, ada palang gantung, misalkan ada jejer tihang, tabung dasar. Selanjutnya, berserta bahannya ya, teman-teman dijelasin juga ke anak-anak. Ini tuh sampai diulang-ulang sampai anak-anak tuh paham dan mengerti. Terus menghitung jumlah bambunya, dan anak-anak menyebutkan kembali nih bagian-bagian angklung secara bergantian, seperti itu. Untuk alokasi waktu dan penilaiannya masih sama. Terus di pertemuan ketiga ini ada mengenal aturan penggunaan alat musik angklung. Nah, jadi anak-anak itu mengenal dan dapat mempraktikkan cara memegang angklung dan menggoyangkan seperti itu, dan juga dapat mengenal dan mempraktikkan cara membawa ya teman-teman, dan menyimpan. Jadi angklung itu ada tekniknya juga membawa dan menyimpannya agar tidak rusak seperti itu. Jadi di hari pertemuan ketiga ini anak-anak dijelasin, anak-anak di apa sih diberi pemahaman untuk bagaimana memegang, menggoyangkan, terus membawanya agar tidak rusak dan menyimpannya seperti apa angklung itu. Jadi tidak sembarangan. Nah, anak-anak itu bisa teman-teman nanti misalkan di apa ya namanya tuh di satu-satu per kelas misalkan kayak gitu. Nah, udah gitu nanti kan karena banyakan ya, kalau itu biasanya kalau di kita itu banyakan. Jadi biasanya rebi dulu, misalnya kelas A dulu. Ayo bagaimana cara menggoyangkannya, yang lain duduk gitu biar lebih kondusif juga. Untuk pengkondisian bisa diatur-atur terserah teman-teman gimana agar kondusif dan dapat eh, penyampaiannya dapat tersampaikan gitu dengan baik kepada anak-anak. Selanjutnya, karena juga kan guru ekstrakurikuler itu biasanya nggak banyak. Jadi kita sebagai guru itu berperan penting juga dalam ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya
Kan kalau misalkan di SD, SMP, di tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari PAUD, biasanya kalau ada ekskul, gurunya hanya melihat saja, atau enggak ada juga yang guru tidak masuk ke kelas karena yaitu urusan guru ekstrakurikulernya seperti itu ya. Tapi kalau di kita, di PAUD ini tidak seperti itu. Kita harus membantu gitu ya, membantu mengkondisikan kayak gitu. Selanjutnya ada ini kan, nah kegiatannya, guru mengenalkan kepada anak cara memegang menggoyangkan angklung dengan benar. Terus mengenalkan juga cara membawa dan menyimpan. Nanti anak-anak juga dapat mempraktekannya ya. Seperti itu. Nah, anak mempraktikkan cara memegang, menggoyangkan, terus membawa dan menyimpan angklung dengan baik dan benar seperti apa. Nah, di pertemuan ketiga itu hanya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi dasarnya. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana cara menyimpannya gitu, biar lebih disiplin juga dan dapat merawat dan menjaganya juga, menjaga angklung. Selanjutnya di pertemuan 4 ini ada mengenal notasi angka dasar. Nah, jadi anak-anak dikenalkan notasi angka dasar, dasar-dasarnya ada biasanya pakai angka kan ya 1 sampai 7 dan 1 titik biasanya. Tapi di si 1 titiknya itu kita anggap 8 aja gitu. Jadi biar anak nggak pusing. Biasanya guru ekskul kami itu bilangnya 8 gitu. Jadi anak-anak itu dibagikan setiap anak itu satu angklung dengan angka yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi dan juga si angklung itu tuh tidak berubah setiap si anak-anak itu tidak berubah setiap pertemuannya. Jadi kalau misalkan anak A angklungnya nomor 7, dia juga minggu depan akan nomor 7 lagi. Jadi guru itu nanti menulis, ditulis gitu anak yang dapat angklung nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu. Dan itu akan dilakukan setiap pertemuan dengan angklung yang sama seperti itu dibagikannya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bu guru itu memberitahu tentang angka dasar. Terus nanti anak-anak itu menyebutkan notasi angkanya. Ini tuh biasanya ditampilin di video atau ya di video nanti anak-anak ini angka berapa gitu. Terus atau enggak coba yang megang angklung nomor 1 digoyangkan gitu. Nomor 2, nomor 3 seperti itu diulang-ulang. Seperti itu. Jadi biar anak juga mengenal tentang suara ya, tentang bunyi gitu, tentang bunyi angklung nomor 1. Oh, berbeda dengan nomor 2 gitu-gitu. Jadi mereka tahu perbedaan. Selanjutnya di pertemuan kelima ada mengenal kata notasi dasar. Jadi setelah tadi udah angka, anak-anak juga secara sederhana dikenalkan tentang notasi dasarnya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Jadi anak-anak tahu, oh kalau angka 1 tuh do, anak-anak gitu. Jadi do, re, mi gitu-gitu ya, si guru ekstrakurikulernya tuh. Terus kalau di pertemuan 6 dan 7, ini tuh anak-anak sudah mulai bermain dengan alat musik angklung. Nah, kayak menggoyangkan, memegang. Nah, ini tuh anak-anak sudah mulai bermain bersama gitu. Coba goyangkan nomor 7, nomor 8 gitu-gitu ya, nomor 3 secara cepat atau bergantian menggoyangkannya kayak gitu. Terus nah, setiap pertemuan juga ini tuh ada review ya, teman-teman. Jadi sebelum dimulai itu guru itu menanyakan kemarin habis belajar apa minggu kemarin, terus coba kita ulangi lagi gitu. Ada pengulangan juga ya, teman-teman, biar anak-anaknya tidak lupa. Selanjutnya yang di pertemuan 8, 9, 10, karena kebetulan kami itu di TK Lab ada ekstrakurikuler itu di semester 2. Dan kalau untuk apa sih untuk pertemuannya kan 1 bulan itu 2 kali ya teman-teman, 2 minggu sekali. Nah, jadi harusnya sih kan kalau 6 bulan 12 kali pertemuan. Cuman ada beberapa yang libur atau libur sekolah kan ya. Jadi kita hanya 10 pertemuan saja dalam semester 2 ini kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu bermain angklung dengan notasi lagu. Jadi mereka itu sudah mulai diajak untuk bermain angklung dengan notasi lagu. Jadi bermainnya itu dengan lagu gitu, ada lagunya gitu. Dan lagunya juga tapi sederhana tetapi semua notasi ada gitu. Kalau kemarin itu belajar lagu Kartini kalau nggak salah.
Ibu kita Kartini. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman, ini guru mengenalkan notasi dalam sebuah lagu sederhana kayak gitu. Nah, ini kalau untuk angklung ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak sekolah yang tidak hanya angklung saja, ada yang mewarnai kan ya ekstrakurikuler itu. Ada yang taekwondo misal, ada juga yang pencaksilat. Dulu kita pernah pencaksilat waktu tahun berapa ya lupa saya tuh. Kita pernah di TKLab ekstrakurikulernya pencaksilat juga ada. Mendatangkan alumni juga, alumni UPI kayak gitu untuk mengajarkan pencaksilat. Nah, kalau untuk pencaksilat sendiri berbeda dengan angklung ya, teman-teman. Nanti tuh di sini ada mungkin lebih banyak lagi pertemuannya dan materinya karena setiap pertemuan itu akan banyak mengenalkan tentang gerakan-gerakan gitu. Belum nanti disatukan gitu. Terus belum nanti ada kayak bukan pertandingan kayak mereka tuh battle gitu. Kayak gitu. Mungkin lebih banyak lagi pertemuan dan materinya. Jadi pokoknya semuanya tergantung tentang ekstrakurikulernya apa nih gitu. Kalau di kami, kalau angklung seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah sekilas tentang silabus ekstrakurikuler. Gimana, mudah kan? Cuman gitu aja sih sebenarnya isinya. Tapi itu tuh membantu juga untuk kita agar ada tujuan gitu ya dalam dalam kegiatan ekskulnya itu sendiri. Nah, ini tuh ekstrakurikuler ini silabusnya itu kita bisa bisa dirapatkan atau bisa sharing langsung dengan bu gurunya atau enggak teman-teman bisa juga dengan bu guru ekskulnya ya atau enggak teman-teman bisa bikin dan menjadi acuan untuk bu guru ekskulnya. Kami pengen seperti ini nanti anak-anak dikenalkannya itu boleh juga sharing sama bu gurunya. Karena kan mereka lebih tahu ya, apalagi kan kalau misalnya angklung mah kita bu guru kita biasanya tahu lah ya dikit-dikit, apalagi yang udah pernah gitu. Nah, kalau misalkan ada ekstrakurikuler yang teman-teman itu saya tuh beneran nggak tahu seperti apa, berarti harus kita sharing dengan bu guru ekskulnya itu gitu. Jangan hanya bu guru kelas aja kayak gitu. Gitu teman-teman sekilas tentang silabus ekstrakurikuler. Ada yang mau ditanyakan? Atau misalkan teman-teman, Bu saya pernah bikin gitu, boleh sharing ya di sini atau enggak? Mungkin ada mau tambahan atau mau menyanggah atau apa? Mangga teman-teman dengan senang hati. Gimana? Ada yang mau bertanya atau menyanggah atau menambahkan? Boleh. Ada tidak? Sepertinya udah pada tahu ya, karena saya pikir juga mungkin teman-teman mahasiswa, oh ini mah mudah sih silabus seperti itu ya. Jadi sama aja kayak teman-teman juga mata kuliah kalau nggak salah ada silabusnya kan ya. Kayak gitu. Jadi kita tahu pertemuan-pertemuan gitu. Kalau eh, biar ada tujuan juga kan ya, ada perencanaan gitu. Kayak gitu teman-teman kalau sekilas tentang ekstrakurikuler. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Selain untuk ekstrakurikuler juga boleh mau nanya apa? Oke, Teh Kania, Oke, Ibu sebelumnya suara Kania terdengar nggak ya? terdengar. Oke, Ibu sebelumnya Kania juga ingin bertanya dan sedikit kebingungan cara menentukan tingkat akhir atau pencapaian anak tuh harus sampai mana gitu, Ibu. Misalkan yang tadi kata Ibu pencak silatnya itu tuh anak tuh harus bisa apa gitu sampai tingkat akhir silabus itu tuh masih bingung di situnya, Ibu. Apakah kita mengira-ngira atau ada ketentuannya gitu, Ibu. Makasih, Ya, Ibu. oke. Nah, iya Teh Kania, kalau misalkan angklung maya kan kita teh udah tahu, udah ada implangan ya, minimal anak-anak bisa memainkan lagu sederhana gitu ya. Nah, kalau untuk pencaksilat itu kan ya harus ada expertnya juga ya, yang expert juga. Nah, biasanya boleh sharing dengan guru yang emang eh dia itu ya lebih ini gitu ya, lebih tahu gitu, atau enggak ya guru ekskulnya itu sendiri gitu. Jadi kita ada rapat dulu sebelum ada kegiatan itu, seperti itu Teh. Karena kalau untuk kita boleh sih nyari-nyari referensi misalkan ya kayak di YouTube atau di web atau di mana gitu tentang tentang capaian akhir itu, tapi takut ada salah juga. Jadi mungkin kayak gitu. Dan juga nanti akan ada sharing juga. Pas ketika sharing juga
teman-teman boleh ngasih masukan gitu untuk bu guru eskulnya. Misalkan kan bu guru eskulnya ada yang tidak tahu, misalkan ada yang kesulitan juga Bu, sepertinya jangan deh kalau sampai ke tahap ini, misalkan tahap C, misalkan kayaknya anak-anak cukup sampai tahap B, itu boleh di-sharingkan seperti itu. Yang penting mah eh, kita apa ya? Kita biar anak-anak juga tidak terbebani gitu ya seperti itu. Nah untuk yang angklung ini pun kita itu ini udah sharing juga sama yang ahlinya gitu ya, udah sharing juga sama bu guru kayaknya sampai kepada tahap ini karena kalau misalkan sanggup gitu ya, kalau anak-anaknya udah benar bisa, kita tuh pengennya nanti pas pentas seni juga anak-anak tuh tampil angklung gitu. Cuman ini belum tahu nih karena pas latihan juga masih ada yang lupa-lupa juga. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk ditampilkan, setidaknya anak-anak sudah belajar gitu ya, sudah tahu bagaimana cara memegangnya, menggoyangkannya, terus notasi dasarnya udah tahu, terus ya setidaknya dengan seperti itu juga kita udah mencapai tujuan kita gitu ya. Dan sebenarnya yang akhirnya itu pengennya mah sampai bisa dapat menampilkan gitu, tapi masih dalam proses sih ini juga gitu. Jadi Teh Kania, kalau misalkan Teh Kania kebingungan, kami semua takut gitu ya bu guru-gurunya, langsung di-sharingin aja sama guru ekstrakurikulernya. Itu sih kalau masukan saya karena biar sejalan juga dan kita juga harus memberikan batasan gitu. Jangan sok aja Bu, tapi kan kita yang lebih tahu anak-anaknya apalagi PAUD. Kalau misalnya SD mah ya mereka punya patokannya mungkin ya. Kalau PAUD mah kita juga yang kita lebih tahu kemampuan anak-anak kita. Jadi ada juga bu guru eskul yang emang udah tahu gitu. Kalau misalkan usia segini 5 sampai 6 tahun misalnya atau 4 sampai 6 tahun itu tingkat pencapaian dalam pencaksilatnya itu sampai sini Bu. Eh, jadi mereka udah tahu dan ya kita nggak apa-apa. Oh seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi ada juga ya sebenarnya tergantung kemampuan anak sih teman-teman kan ya. Ada juga yang anak usia dini tapi dia udah bahkan bisa sampai iya jago gitu ya. Nah, itu tergantung kemampuan anak-anak juga, tapi kalau kita anak-anak karena hanya ekstrakurikuler dan ingin semua anak sama rata gitu penyampaiannya, materi-materinya, jadi alangkah baiknya sharing aja gitu. Kecuali kalau ada anak-anak yang emang punya kemampuan lebih, bisa diarahkan lagi gitu. Misalkan ada les tambahan ke orang tuanya. Kayak gitu Teh Kania. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ya, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Kita masih banyak waktu ya, teman-teman. Nah, karena saya udah feeling, karena ini emang sekilas dan ekstrakurikuler ini emang bikin selebusnya juga menurut saya mudah gitu ya. Jadi, teman-teman pasti udah banyak yang ngerti juga pas penyampaiannya ada tujuan, ada itu udah kebayang lah ya kayak gitu. Eh, jadi saya mau minta nanti ada sesi buat kita ada itu lagi ya, ada presentasi tentang apa namanya modul project gitu ya. Karena